Kayaknya Bu Intan lebih lengkap dari saya. Jadi kita masuk ke materi intalnya dulu ya. Karena memang kemarin udah kita bahas juga terkait antara sistem dengan intal. Tapi kita juga harus paham juga terkait intal itu mekanismenya seperti apa di lapangan. Kenapa nih GP ini? Ya. Ini terkait dengan alur antara visa dan izin tinggal ya. Ibu Intan sudah menjelaskan. Jadi alur izin tinggal itu sebelumnya adalah visa, ya. Jadi visa, tanda masuk, kemudian izin tinggal, ya. Ini satu rangkaian yang nggak bisa dipisah-pisah ya. Jadi kalau kita membahas izin tinggal, pasti akan membahas tentang visanya dan tanda masuknya, ya. Jadi kenapa materi antara dosen yang mengajarkan tentang visa dan izin tinggal? Karena dia selalu mengupas materi yang sama, ya. Gitu. Begitupun juga tanda masuk, ya. Ini kan materi yang bisa-bisa sebetulnya ya. Ada materi tentang visa, ada materi tentang tanda masuk, ada materi tentang izin tinggal, ya. Ini mata kuliahnya masing-masing nih. Tapi setiap dosennya pasti akan mengulas tentang visa dan akan mengulas tentang tanda masuk dan izin tinggal setiap dosennya, ya. Makanya yang mungkin di prodi hukum itu akan sedikit boring juga. Katanya ini mata kuliah tentang visa, tapi ada juga dibahas tentang tanda masuknya dan izin tinggalnya. Kemudian mata kuliah tentang tanda masuk ya di perlintasan. Ini juga sama, dia akan sedikit membahas tentang visa, begitupun dengan izin tinggalnya. Gitu ya. Nah, mungkin materi yang sudah nyampe ke kalian terkait dengan itu ya, perlintasan ya. Siap, Tentang tanda masuk sudah ya. Siap, Pak. Siap, sudah, Pak. Karena ini ada kaitannya juga. Walaupun sekarang lebih disederhanakan lagi ya, tanda masuknya tidak seperti zaman dulu. Ya, untuk visa dinas dan diplomatik lain. Kemudian untuk kunjungan dan ITAS juga lain. Ya, kunjungan pun dibagi-bagi lagi ya. Gitu. Jadi seingat saya waktu saya masih di Sultan masih 8 cap itu ya. Ya. Jadi jumlah cap terbanyak di dunia adalah Indonesia. Ya. Beda jenis visa ya beda lagi bentuk capnya. Ada BVKS juga ada ya, bebas visa kunjungan singkat untuk beberapa negara sekitaran ASEAN. Ya. Kemudian ada lagi visa untuk kunjungan. Kunjungan pun B211 ya. Kemudian untuk FOA juga lain, B213. Kemudian untuk yang multiple, misalnya kayak visa kunjungan yang multiple, D212 kan gitu. Kemudian yang ITAS-nya mulai C310 sampai C320-nya. C311 sampai C320. Ya. Begitulah. Nah, katanya sekarang lebih disederhanakan lagi. Saya udah nggak update ya karena nggak pernah mengajar tentang materi terkait dengan ini. Saya lebih fokusnya di Lantas Kim, khususnya di pelayanan paspor. Jadi nggak begitu paham ya.
terkait dengan perlintasannya, hanya dari perizinan. Jadi ini alurnya ya, visa, tanda masuk, dan izin. Nah, terkait dengan izin tinggal, ya, ini ada izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas, ya, di mana pemberian visa diplomatik dan dinas ini kewenangannya Menlu dan pelaksanaannya dikeluarkan oleh pejabat dinas luar negeri, ya, oleh PDLN, gitu. Ini berdasarkan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 8 Tahun 2018, ya, tentang izin tinggal diplomatik dan INTA. Ini yang terbaru ya, peraturan terbaru. Kemudian terkait dengan jenis izin tinggal, nih, izin tinggal kunjungan dan izin tinggal terbatas. Izin tinggal kunjungan, ini dibagi lagi. Ini saya jelaskan dulu. Izin tinggal kunjungan yaitu kan izin tinggal yang diberikan kepada orang asing ya, yang masuk wilayah Indonesia dengan menggunakan visa kunjungan dalam rangka kunjungan. Ini pengertian berdasarkan Permenkumham, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Di mana izin tinggal kunjungan ini dapat diberikan ada dua, bisa di TPI, bisa di Kanim. Ya, jenis izin itu, gitu kan. Kalau di TPI, pada saat masuk perlintasan kita diberikan tanda masuk nih. Kemudian ada juga yang di Kanim, ya, jenis tinggal. Yang di TPI, contohnya apa? Visa on arrival. Ya, visanya di situ dapat, kemudian udah otomatis langsung berubah menjadi izin tinggal. Gitu ya. Kemudian juga untuk terkait dengan negara-negara yang BPKS, bebas visa kunjungan singkat, ya, untuk negara-negara yang ada MOU, biasanya sih negara-negara sekitar ASEAN ya, itu yang di TPI, ya. Pada saat dia masuk diberikan stempel BPKS, ya, bebas visa kunjungan singkat, maka otomatis itu sebagai izin tinggalnya ya, biasanya sampai 30 hari. Gitu. Terkait ini visanya ya, saya selalu mengkawinkan dulu antara visa dan izin tinggalnya ini ya. Jadi ini visa kunjungan sekali perjalanan ini yang diberikan di Kanim ya. Ya, ada B211A, B211B, B211C ya. Itu B211A sifatnya kegiatan umum, B211B kegiatan umum plus dan kegiatan industri ya hampir. Kemudian B211C itu kegiatan jurnalistik dan pembuatan film non komersil. Ya, pengelompokannya. Di mana izin tinggal kunjungan yang berasal dari visa yang ini kan namanya visa satu kali perjalanan ya. Ini visa satu kali perjalanan yang dipergunakan oleh orang asing untuk masuk wilayah Indonesia yang paling lama hanya 6 bulan. Ya, gitu. Jadi kalau kodenya B211 baik A, B, C itu paling lama sekitar 6 bulan. Apakah bisa perpanjang? Bisa. Perpanjangnya maksimal 4 kali perpanjangan di mana masing-masing perpanjangannya adalah 30 hari. Ya. Dan tidak melebihi 6 bulan. Secara total masa tinggalnya sejak tanggal kedatangan. Ya. Jadi boleh dia diperpanjang, tapi total sampai antara pada saat dia mendapatkan visa, itu yang plus dan perpanjangannya tidak melebihi 6 bulan. Mungkin dia mengajukan yang bisa yang 1 bulan, 30 hari, ya pada saat dia datang ya, gitu. Menggunakan B211 pada saat dia datang. Itu yang 30 hari dia pilih. Atau yang 60 hari. Kemudian dia melakukan perpanjangan 4 kali, gitu kan, diakumulasikan berarti sekitar 4 bulan ya, perpanjangannya. Kemudian dengan izin dia pertama kali masuk dalam 2 bulan, total sudah 6 bulan. Pak, bagaimana kalau misalnya ada orang asing langsung dia mengajukan visanya yang 6 bulan? Apakah bisa dia diperpanjang? Tidak. Kenapa? Karena izin tinggalnya tidak boleh lebih dari 6 bulan semenjak dia datang ke Indonesia. Nah,
Nah, kemudian ada juga ini BPKS ya, gitu. Negara-negara tertentu ya, sekitaran negara-negara ASEAN lah, mayoritas ya. Gitu. Di mana izin tinggal kunjungan yang berasal dari bebas visa kunjungan ini dapat dipergunakan oleh orang asing yang tinggal di wilayah Indonesia paling lama 30 hari dan tidak dapat diperpanjang. Sebetulnya bisa diperpanjang kalau situasinya darurat. Ya. Sebetulnya tidak ada kalimat yang menyatakan ini tidak dapat diperpanjang ya di peraturan. Ya, sengaja aja saya langsung tulis gitu kan. Sebetulnya tidak ada kalimat itu ya untuk PPKS. Ya, itu. Jadi sebetulnya di momen-momen tertentu atau situasi-situasi tertentu yang sifatnya darurat, PPKS ini bisa diperpanjang, ya, gitu. Asal ada permintaan dari kedutaan besar, ya, karena sempat ada kasus seperti itu, jadi permohonan dari kedutaan besarnya, gitu kan, customer yang bersangkutan, maksudnya warga negara yang memang terkait MOU atau terkait kontrak negara BPKS, gitu kan, kemudian negaranya ada satu permasalahan sehingga warganya tidak bisa kembali, sedangkan izin tinggal izin kunjungan yang menggunakan BPKS ini tidak bisa pulang nih, dia sudah bisa lebih 30 hari, makanya gitu. Jadi kedutaan besarnya gitu kan mengajukan permohonan kepada Kementerian Hukum dan HAM, khususnya kepada Presiden sih, gitu kan. Yang nantinya diteruskan kepada Kementerian Hukum dan HAM yang diteruskan lagi kepada Direktorat Jenderal Imigrasi terkait dengan perpanjangan sampai masa yang sudah dianggap kondusif. Ya. Kita sebetulnya cukup fleksibel lah untuk negara-negara BPKS ini ya, karena lebih cenderung negara-negara tetangga lah ASEAN. Kemudian ada juga visa kunjungan pada saat kedatangan, ya, VKSK, visa kunjungan saat kedatangan atau visa yang kita istilahkan visa on arrival ya. Itu di mana visa ini kegiatannya sifatnya umum dan diberikan izin tinggalnya pada saat kedatangan itu, ya, dengan menulis stempel. Nah, izin tinggal kunjungannya berasal dari visa kunjungan saat kedatangan ini dipergunakan oleh orang asing untuk tinggal di wilayah Indonesia paling lama 60 hari. Paling lama 60 hari. Jadi kalau nggak salah ada dua ya, 30 dan 60 hari. Nah, kalau dulu itu 10 dan 30 hari ya bisa on arrival itu. Nah, dulu pernah kasus mencuat di Ngurah Rai ya tahun mulai itu start di tahun 2009-an lah ya. Dan mencuat sampai tahun 2010 ya kasusnya yang kemudian di backup kasus tersebut oleh Pak Ahmad Basir, Pak, gitu kan, mantan dirjen kita, yang tadinya ini mau diperkarakan. Itu kalau diperkarakan, itu seluruh pegawai yang ada di Countermain semuanya kena. Harusnya dipenjarakan itu. Itu mulai dari angkatan 4, 5, 6 AIM, kemudian PTK juga mulai PTK. Hampir semua itu banyak tuh. Berapa lintas angkatan tuh ya. Ya. Bahkan anak-anak yang baru-baru saja dia baru lulus, ya, baru penempatan, nggak lama dari situ udah kebeli Fortuner ya. Belum ada Fortuner dulu ya. Apa tuh? Pokoknya mobil-mobil udah 300 jutaan lah ya. Baru lulus, ya, rentang 6 bulan udah kebeli mobil gitu. Dari penyalahgunaan visa ini, ya. Jadi orang asing yang datang ke Bali, ya, diberikan visa yang 10 hari, tapi bayarnya yang 30 hari. Jadi orang asingnya bayar seharga nilai 30 hari, tapi yang ditempelkan stiker visa di paspornya yaitu stiker yang 10 hari. Ya komplain lah. Gitu. Jadi mengambil keuntungan dari situ. Dan ini sebetulnya udah masuk ranah pidana ya. Itu hanya saja waktu itu Pak Dirjennya cukup ini gitu kan.
memang ini kesalahan anak buah saya, tapi saya sebagai dirjennya, sebagai pemimpinnya, saya yang bertanggung jawab. Saya pastikan uang negara ini akan dikembalikan gitu, pada negara. Gitu. Jadi ada beberapa mekanisme nih, ya, kesalahan-kesalahan dilakukan di sana. Yang jelas 10 menjadi 30 hari diambil keuntungan. Ya, kemudian ada lagi dengan mekanisme yang lain ya. Yang jelas sampai negara saja dirugikan sekitar 3 miliaran lebih lah ya. Di atas 3 miliar, tapi saya nggak tahu persisnya berapa. Yang itu harus dikembalikan oleh seluruh gitu, petugas counter office-nya gitu kan, yang ada di sana, sama unitnya itu ya, harus mengembalikan uang-uang kerugian. Memang uang itu sudah dikembalikan gitu, kepada negara. Gitu. Hanya saja orang-orang yang memang ada di Suta ini menggunakan metode sapu jagat ya, dibersihkan. Jadi secara bertahap. Jadi orang-orang yang ada di counter semua gitu dibersihkan secara bertahap, diganti dengan orang-orang yang baru ya, murah itu. Tunggu sebentar ya, ada telepon. Ya, yang maksimal 30 hari. Nah, ini visa kunjungan beberapa kali perjalanan. D212, sifatnya kegiatannya umum. Silahkan nanti kalian baca di buku yang sudah saya itu ya, di Elips ya. Yang satu ditulis sama Pak Anggiat, yang satu lagi sama Pak Iqbal bukunya. Karena kebetulan itu untuk materi diktim ya, Diksus tim. Jadi Diksus timnya untuk Diksus tim yang reguler ya, karena Diksus tim yang kemarin itu angkatan 16, 17, 18 itu Diksus tim khusus alumni ya, yang hanya 2 minggu. Nah ini yang reguler yang sampai 5 bulan itu ada beberapa materi yang harus dibuat buku ajar atau modulnya. Nah, kemarin saya sengaja karena saya yang ditunjuk oleh BPSDM untuk melibatkan beberapa dosen, akhirnya saya melakukan pemetaan mata pelatihannya atau mata diklatnya. Nah, kemudian saya bagi-bagi nih, siapa nih yang mau ngampu materi ini, gitu kan. Kalau mau ngampu ya otomatis modulnya juga harus dibuat. Nah, kemudian Pak Dir gitu kan mengambil materi terkait dengan intalnya, kemudian Pak Iqbal terkait dengan visanya. Ya. Makanya kebetulan memang database-nya ada di saya semua, ya saya bagikan. Sebetulnya kalau kalian butuh beberapa modul lainnya juga ada di saya. Ya. Tapi kan sekarang sengaja terkait dengan materi kita ya, sistem yang ada kaitannya dengan intal. Nah, ini juga izin tinggal kunjungan berasal dari sudah punya beberapa kali perjalanan ya dipergunakan. Ini kan ada yang 1 tahun ya, ada yang 6 bulan, ada yang 1 tahun nih masa berlakunya ya gitu. Tapi mekanismenya si orang asing ini kalau sudah mau mendekati 60 hari dia wajib keluar dari Indonesia ya, dan bisa menggunakan visa yang sama untuk balik lagi ke Indonesia dan masa berlakunya ini 1 tahun. Ya, gitu. Jadi kalau yang tadi sekali perjalanan dia hanya 1 kali pakai habis itu hangus, tapi ada kelebihannya dia bisa diperpanjang di Kanin. Ya, yang 1 kali perjalanan. Tapi kalau ini ya si orang asing ini pokoknya dia bikin visa gitu untuk beberapa kali perjalanan selama 1 tahun dan dia bisa menggunakan. Nah, misalnya dia maksimal tinggal di Indonesia, sekalinya dia berkunjung itu maksimal paling lama 60 hari. Setelah 60 hari dia wajib keluar. Walaupun misalnya dia masih ada kegiatan nih, terserah dia mau keluar pagi, siang balik lagi ke Indonesia juga bisa. Yang jelas
Gitu. Selama 60 hari ini harus terputus gitu. Dia harus keluar dulu wilayah Indonesia, entah dia keluarnya mau ke Singapura kayak Malaysia kayak gitu kan, berangkat subuh siang balik lagi ke Indonesia, dianggap dia sudah memperbaharui lagi izin ya tinggalnya di Indonesia dengan visa yang sama gitu. Dan visa ini tidak bisa berpanjang ya. Dan ini ada contoh visanya nih. Lihatkan ini multiple entry namanya D212. Hmm, oh ini di Arab nih, Pak Anggi ini. 6. Date isinya tanggal 27 bulan 1 2016. Kemudian last use before to menggunakan batas dia menggunakan sampai dengan 27 bulan 4. Jadi masa berlakunya memang 3 bulan ya, wajib digunakan. Gitu kan. Jadi visa ini wajib digunakan nih selama 3 bulan. Kalau sudah lewat dari itu dia harus mengajukan perbaharuan baru ya, menjadi visa lagi. Berarti visa yang diajukannya hangus. Ya. Rata-rata 10 tahun saya di saya hanya riwannya aja dari Bu Intan ya. Bu Intan kemarin ngasih materi tentang visanya. Izin diselipkan beberapa, Pak. Tentang beberapa ya. Membaca. Saya hanya mengulas saja, mengulang riwannya. Kita masuk ke izin tinggal terbatas. Terkait dengan izin tinggal terbatas, ya, ini izin tinggal yang diberikan kepada orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia dan menggunakan visa tinggal terbatas yang bermaksud tempat tinggal dan jangka waktu terbatas ya. Gitu. Dan juga diberikan kepada orang asing, ex warga negara Indonesia yang ekspatriat yang telah kehilangan warga negara Indonesia berdasarkan undang-undang ya, tentang warga negara Republik Indonesia dan bermaksud untuk kembali ke Indonesia dalam rangka memperoleh warga negara Indonesia kembali sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ya, ekspatriat. Nah, ini jangka waktu terkait dengan izin tinggal terbatas ini ada beberapa ini, ada yang 30 hari, 90 hari, 6 bulan, 1 tahun maupun 2 tahun. Gitu. Ini beda-beda ya perlakuannya ya. Dan ini bisa diperpanjang tapi maksimalnya tidak melebihi 6 tahun. Ya. Ini tidak melebihi 6 tahun. Saya tidak diperpanjang. Jadi kalau diakumulasi, ya kan, pertama kali dia untuk mendapat visa, kemudian dia pergunakan visa tersebut, kemudian dia perpanjangannya, itu tidak boleh melebihi
6 tahun, ya. Khususnya seperti visa yang jangka waktunya 2 tahun. Antaranya ya. Jadi kalau milihnya yang 2 tahun, yang untuk setiap kali perjalanan dan ketentuan soal izin tinggal terbatas itu tidak melebihi 6 tahun ya. Gitu. Setelah dia perpanjang, totalnya setelah diakumulasikan maka tidak boleh lebih dari 6 tahun. Begitupun visa yang diajukan misalnya 1 tahun, sama juga ya. Setelah dia diperpanjang, itu totalnya diakumulasikan tidak boleh melebihi 6 tahun. Nah, kalau misalnya ITAS yang diajukan yang 90 hari, bagaimana tuh? Izin tinggal terbatas dengan jangka waktu paling lama 90 hari, dapat diperpanjang paling banyak 3 kali, ya, berturut-turut. Nah, untuk setiap kali perpanjangan diberikan jangka waktu 30 hari. Nah, ini malah tidak bisa sampai 1 tahun. Kurang 1 tahun malah. Ya. Diakumulasikan tidak melebihi 1 tahun. Nah, perpanjangan izin tinggal terbatas dengan jangka waktu 6 bulan sampai 2 tahun ini dapat diperpanjang paling cepat 3 bulan ya. Dan paling lambat pada hari ini bilang. Jadi ITAS bisa diperpanjang ya, khususnya yang 2 tahun dan 1 tahun itu silahkan diperpanjang, tapi total akumulasi tidak melebihi 6 tahun. Ya. Terkait dengan 6 bulan, 90 hari, 30 hari ini bisa perpanjang, tapi hanya 3 kali perpanjang, sekali perpanjang hanya yang 90 dan 30 ini 30 hari ya. Kemudian jenis visanya, nah ini mulai dari C311 sampai C320, ya, di situ juga dijelaskan C311 itu bisa untuk bekerja sebagai tenaga ahli ya, ada organisasi internasional di bawah PBB. Ya. Kalau C312 bekerja ini juga bisa untuk bekerja, kemudian C313 ini untuk penanaman modal, tapi dalam masa 1 tahun. C314 ini penanaman modal dalam masa 2 tahun ya, dalam 2 tahun. Kode C315 untuk pelatihan dan penelitian. C16, nah ini yang sering banyak digunakan oleh mahasiswa-mahasiswa dari luar yang pada kuliah di Indonesia. Ya. Nah, seperti di Bandung itu mayoritas mahasiswa ITB ambil farmasi ya. Kalau di Unpad mengambil kedokteran. Ya. Itu biasanya mayoritas negara-negara tetangga. Tapi kalau negara-negara yang jauh sampai ke Afrika gitu ya, itu kebanyakan kuliahnya di Unpas, Universitas Pasundan. Ya. Jadi 3 perguruan tinggi di wilayah Jawa Barat yang favorit orang luar negeri itu Unpad, ITB, Pasundan. Ya, Unpas. Dan yang paling kompleks ya, warga negara asing ya, yaitu di Pasundan. Ya. Kalau di ITB sama di Unpad itu bisa ditebak mayoritas orang Malaysia dan Singapura. Ya. Jadi yang kuliah ambil kedokteran di Unpad pasti kebanyakan orang Malaysia. Singapurnya nggak terlalu banyak. Ya. Farmasinya adanya di ITB. Gitu. Tapi kita berobat, kenapa harus ke Malaysia ya kalau sakit? Bahwa mereka belajar di Indonesia kok sampai saat ini loh. Sampai saat ini Unpad itu masih favoritnya gitu. Negara-negara tetangga kita nih untuk belajar tentang kedokteran. Saya nggak tahu ya kalau iya, karena pengalaman saya ya di Bandung waktu itu ya.
Tapi kenapa pada saat kita berobat malah pada ke sana gitu kan, ke Malaysia, ke Singapura, dengan dokter-dokternya lulusan Indonesia gitu kan, lucu ya. Ada apakah dengan Indonesia? Ya. Di era tahun 60-an, Malaysia itu mengundang warga negara Indonesia, ya, mengundang guru-guru, ya, guru-guru malah itu, guru-guru tenaga pendidik ya, yang ada di Indonesia untuk mengajar di Malaysia dengan diberikan reward ya yang sangat besar gitu kan, gaji salarnya gitu kan, yang sangat besar. Gitu. Sekarang kita pada kuliah ke sana juga. Di sana lebih jauh melesat dibanding kita. Ada apakah dengan negara kita? Kan gitu ya. Gitu. Biasanya memang negara-negara yang notabene sumber daya alamnya bagus, gitu, maka ini akan menjadi target negara-negara maju, ya, untuk menguasai. Nah, untuk bisa menguasai, maka penduduknya harus dibodohkan, kan gitu. Birokratnya harus diadu dombakan. Mereka itu bersifat proksi, gitu kan. Mereka itu proksi war semua. Metode yang mereka gunakan. Satu, masyarakatnya itu dibodohkan, birokrasinya diadu dombakan, kemudian dibuat paham-paham mereka sifatnya kayak korupsi lah, memperkaya diri sendiri dan sebagainya. Kemudian masyarakatnya juga ditanamkan budaya-budaya kiblat barat segala-galanya, gitu kan. Sekarang apalagi dengan fasilitas-fasilitas yang serba ini ya, dengan teknologi handphone, gitu kan, smartphone. Kan begitu cara pembodohannya. Terlalu sadar, terlalu ngeh gitu masyarakat bahwa sumber dayanya diambil, adu dombakan dari menggunakan hal yang sifatnya sensitif. Salah satunya di Ambon, ya. Gitu. Dulu kan perang antar agama ya, antar Islam dan Nasrani, Kristen, gitu kan. Itu ulahnya mereka, gitu kan. Sampai bacok-bacokan, penggal-penggalan kepala itu ya ulahnya mereka. Demi mengambil apa sumber daya alam yang ada di sana. Sadis ya, sangat sadis. Nah, padahal dari zaman dulu ya, dua agama itu saling beriringan. Ya. Masjid dibangun, yang bantu Kristen juga ikut bantu, ya, dan proses pembangunan. Begitu pun pada saat pembangunan gereja, umat Islam juga bantu proses pembangunan gerejanya. Betul-betul di sana itu kalau pembangunan tempat-tempat ibadah itu minim biaya. Cuma nggak minim biaya, karena saling membantu. Nah, khawatirnya pada saat orang asing ini mengambil sumber daya alam, kalau keduanya ini bersatu dan melakukan perlawanan terhadap mereka, mereka akan kalah. Gitu, ya. Makanya gimana caranya untuk bisa mengambil ini, adu dombakan dulu. Ya. Buat mereka kisruh, konflik, gitu. Ya, seperti itu. Itu yang mereka lakukan ya. Ini saya agak khawatir nih kalian tuh pada chatting masing-masing ya di luar chatting perkuliahan. Karena begitu modusnya ya, chatting personal, ya. Dia nggak muncul terbaca oleh pengajarnya. Ya. Yang chatting secara general mah Pak, izin ke toilet, Pak izin ke toilet, semuanya sama lagi, kopas semua. Selamat pagi Pak, izin ke toilet, siap, terima kasih, kan gitu ya. Itu akan berbalik kok, gitu kan. Ketika atau ada proses pembelajaran pada saat kalian merasa tidak hormat, sebenarnya tidak hormat ya, itu ada kan, gitu. Kalian ngobrol, istilahnya pernah saya mengajar, dan ini pun nanti akan berbalas juga, gitu. Hal pun akan diperlakukan sama oleh orang lain, dikala kalian pada saat mendidik,
seperti narasumber atau apapun di depan publik gitu ya. Gitu aja. Ataupun mungkin dalam situasi yang lain ya, gitu. Bisa saja lebih parahnya kalau memimpin capek-capek, ternyata anak buah di belakang, ngapain sih lah, sok caper lah apa, di belakang pasti gitu ya. Ya, gitu. Ya. Kemudian terkait dengan izin tinggal tetap ya, yaitu izin tinggal yang diberikan kepada orang asing akibat tidak alih status ya, dari izin tinggal terbatas atau kehilangan pelepasan kewarganegaraan Indonesia di wilayah Indonesia bagi subjek yang alih status ya, yang terdapat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang keimigrasian. Ya, ini alih status dari izin tinggal terbatas. Ya. Atau misalnya warga negara Indonesia gitu, yang kehilangan kewarganegaraannya maka diberikan izin tinggal tetap. Ya. Walaupun kasus ini jarang terjadi ya, tapi ya memang harus persiapan, harus dibuat itu Retno. Bahkan yang lucu malah masih satu kementerian ya, antara masalah yang ada di pemasyarakatan dengan masalah yang ada di kita nih ya. Biasanya warga negara asing ya yang bebas bersyarat ya, dia dikeluarkan dari lapas tapi masih wajib lapor ya ke lapas. Nah, sama dia berada di luar, siapa yang mengawasi? Di bawah pemasyarakatan ataukah di bawah imigrasi? Nah, itu kan sampai saat ini belum di itu ya, mekanismenya seperti apa, SOP-nya seperti apa. Ini belum diatur kementerian kita. Ya. Hanya ada diatur, tapi diatur gini. Jadi hanya sebatas dibebaskan dari izin tinggal, ya. Jadi warga negara asing, gitu kan, yang mendapatkan bebas bersyarat, maka dibebaskan dari izin tinggal, gitu kan. Oke, tapi siapa yang mengawasinya? Karena statusnya dia adalah warga negara asing. Dan selama dia tinggal di sini, siapa yang bertanggung jawab atas kehidupannya? Gitu. Penjaminnya, gitu. Misalnya, oke kalau penjaminnya, nah jelaskan dong, diatur gitu. Nah sampai saat ini tidak ada aturan, ya siapa gitu kan yang bertanggung jawab selama dia proses gitu bebas bersyaratnya, ya sampai betul-betul selesai dan dikeluarkan dari wilayah Indonesia. Gitu. Kemudian siapa yang mengawasinya sama dia bebas bersyarat. Kalau lapornya wajib lapor ya ke pemasyarakatan sama bebas bersyarat. Gitu. Nah ini yang sampai saat ini belum jelas. Kalau saya sih lebih cenderung kenapa nggak langsung aja deportasi, kemudian karena dia sudah membuat noda gitu kan, langsung kasih epok merah, misalnya dikasih konsekuensi selama 10 tahun tidak boleh masuk ke Indonesia, atau mungkin selamanya dia buat keputusan. Karena ini kategorinya pidana kan gitu. Kenapa hanya saja dia mendapatkan kayak remisi lah, jangan bebas bersyarat lah. Ini apa namanya reward ya dari negara kita si orang asing ini agar tidak terlalu lama ya dalam proses pelaksanaan pidananya di dalam penjara gitu kan. Nah, bagi reward Indonesia segera untuk dikeluarkan dari wilayah Indonesia ya dengan mempercepat proses penahanannya ya dengan memberikan reward potongan-potongan masa tahanan. Tapi itu konsekuensi lainnya bahwa yang bersangkutan tidak boleh lagi masuk wilayah Indonesia entah mau dibatas waktunya atau mau selamanya tidak boleh lagi masuk wilayah Indonesia. Harusnya seperti itu ya mekanismenya. Jadi tidak meribetkan ya kan sama dia dalam proses pembebasan bersyarat. Siapa yang ngawasi, siapa lagi yang nanti menjamin sama dia proses hidup di bebas bersyarat itu. Kan bebas bersyarat itu kalau sudah menjalani 2/3 masa tahanan, berarti kan 1/3 lagi. Kalau totalnya 9 tahun, berarti selama 3 tahun dia hidup di sini siapa yang menjamin?
Dan siapa yang mengawasinya? Gitu. Jangan-jangan tanpa diawasi udah berubah aja warga negara Indonesia ya. Apalagi muka-mukanya mirip-mirip orang Indonesia ya. Gitu. Udah wassalam. Bisa bikin KTP kakak, udah tuh. Sedangkan di negaranya masih diakui bahwa dia warga negaranya. Gitu. Gitu. Banyak yang seperti itu terjadi ya. Saya cuma hati-hati aja lah. Ya, nggak terlalu banyak. Ini hanya sebatas menceritakan saja ya. Hanya meriwayat apa yang sudah diberikan oleh Bu Intan. Ya. Terkait yang lebih detailnya bisa kalian baca nanti di modul yang sudah saya share di Ellipse ya. Karena itu intinya kok sama. Ya. Malah lebih lengkap ya. Di situ ada visanya, ada izin tinggalnya. Ya. Di bukunya Pak Iqbal visanya, di bukunya Pak Anggiat itu terkait izin tinggalnya. Dua-duanya juga saling ini. Yang visanya ngupas dikit-dikit tentang izin tinggalnya, begitupun juga izin tinggal ngupas-ngupas tentang visanya juga. Ya. Karena satu rangkaian tidak bisa terlepas. Nah, terkait dengan persiapan kita ke UAS, ya, ini saya minta tugasnya adalah ini tingkat kesulitannya agak lumayan, ya makanya saya ngasih tahu di sekarang. Jadi kita tidak ada ujian kelas tadi, ya, hampir sama mirip-mirip dengan UTS, ya. Jadi kalian membuat jurnal ilmiah, ya, 2 bahasa, tapi berkelompok. Gitu. Hanya saja satu kelompok hanya 4 orang. Ya. Terkait mekanismenya saya serahkan Hari ya yang bagi. Baik, Pak. Materinya terkait dengan sesking. Ya. Terkait dengan seskim ataupun tentang WOG ya di dalamnya. Dan tingkat plagiarismenya itu hanya 25%. Jadi kalian tetap tampilkan, kalian ngambil rujukan dari jurnal punya siapa nih? Sebutkan aja, tampilkan aja nanti ya di awal bahwa tulisan ini terinspirasi dari berapa jurnal nih. 3 jurnal, 4 jurnal, 5 jurnal. Yang penting di awal sudah disebutkan. Ya, linknya sebutkan juga linknya. Copy paste aja HTTP itu ya kan. Ya. Gitu. Kan ambil entah dari 1 jurnal silahkan, mau dari 2 jurnal silahkan. Tapi dalam bentuk 2 bahasa. Ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Dan sampaikan juga hasil penelitiannya gitu kan, plagiarismenya maksimal 25%. Jumlah halamannya tidak lebih dari 10 halaman. Ya, jadi hanya saya aku itu 8 sampai 10 halaman ya. Itu lebih jangan capek kalian. Kurang di 8 kebangetan. Pasti jumlah katanya pasti sedikit banget. Spasinya 1 spasi seperti biasa ya. Kalian mau pakai yang 2 kolom itu jurnalnya, tulisannya atau mau yang 1 saja gitu kan, 1 kolom. Ya. Yang jelas semuanya 1 spasi. Ya. Minimal pasti harus 10.000 kata ya gitu. Gampang lah. Ini belajar sebelum KTA nih, ya. Dan KTA yang benar itu sebelum
menjadi skripsi ya, skripsi yang benar ya buat kalian. Sebelum jadi skripsinya, itu harus jurnal dulu diterbitkan di jurnal JIKK, jurnal ilmiah keimigrasian. Ya, jadi setelah sidang, terbitkan dulu jurnalnya. Setelah selesai sidang ya, baru setelah itu diterbitkan skripsinya. Jadi jurnal itu ringkasan daripada skripsi. Nah, nanti jurnalnya yang terbitkan secara online gitu, oleh imigrasi. Karena JIKK kan di bawahnya Pak Alfi ya. Gitu. Nanti skripsinya diserahkan ke saya, ke unit perpustakaan untuk didaftarkan ISBN-nya. Kenapa? Biar nggak diplagiat oleh orang lain. Gitu kan? Di situ kan ada pernyataan bahwa ini kan murni hasil buatan kalian kan? Ada lembaran itu loh, ya. Gitu, deskripsi kalian. Nah, untuk lebih melegalkan secara hukum, bukan hanya sebatas tanda tangan sementara saja, tapi memang didaftarkan di ISBN. Nah, ISBN-nya memang di unit perpustakaan yang mendaftarkannya. Jadi jurnalnya ke Pak Alfi, gitu. Skripsinya bisa terkang ke saya untuk disegera didaftarkan ISBN-nya. Jadi secara hukum kalian sudah punya produk gitu ya. Jadi siapapun nanti yang mencoba memperbanyak atau menduplikasi tanpa izin kalian, maka bisa diproses secara hukum. Itu bagian dari perlindungan ya, perlindungan hak cipta ya. Gitu. Itu pun kalau kalian mau. Nah, kalau misalnya kalian mau dan sepakat, ya silahkan. Kalian tinggal sampaikan saja ke sekretariat. Ya. Kalau saya sih bisa aja nanti saya langsung ngomong ke sekretariat. Gimana kalau buku-buku mereka ya di SBN kan. Karena ini kategorinya monograf penelitian. Ya. Versinya dikti ini monograf kategori. Bahkan kalau kalian tulisannya kayak kuantitatif, itu udah masuk ke tahap berikutnya referensi. Lebih tinggi levelnya. Kalau kualitatif itu lebih cenderung monograf, ya. Tapi kalau kuantitatif lebih cenderung ke referensi bukunya. Jadi di penelitian itu ada dua jenis penelitian. Penelitian kategori monograf dan referensi. Kalau monograf itu nilainya aja 20, ya, dikti yang menilai. Kalau referensi nilainya 40. Kenapa? Karena lebih dari satu bidang kajiannya. Yang satu mengkaji kualitas pelayanannya, yang satu mengkaji tentang kepuasan masyarakatnya. Ya kan? Biasanya pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan masyarakat kan dua item gitu kajiannya, dua bidang. Atau kalian mengkaji misalnya tentang kalau misalnya tentang izin tinggal saja, berarti kalian cuma satu bidang. Tapi kalau mengkaitkan antara visa dan izin tinggal, ini dua item, gitu. Itu udah jadi referensi. Ya. Jadi nanti ada klasifikasinya, mana kategori monograf, mana kategori referensi. Ya. Jadi hasil penelitian kalian, itu skripsi kalian. Ya. Bisa dipahami ya? Ada yang mau tanyakan terkait tugas? Izin Pak, izin bertanya untuk sistem nanti pengerjaannya berarti seperti yang waktu UAS, izin untuk seperti waktu tes kemarin, namun kami dibuat dalam bentuk jurnal begitu Pak, izin Pak. Iya betul, dalam bentuk jurnal. Ya. Siapa? Izin Pak, izin bertanya kembali untuk berarti untuk di serahkan ke Bapak itu pas nanti pelaksanaan UAS nanti Pak. Dimolorkan 1 minggu setelah waktu UAS pengumpulannya. Jadi 1 minggu setelah UAS batas terakhir pengumpulan. Ya Pak, terima kasih Pak. Jadi anggap
Saya memberikan tugasnya di waktu UAS dan mengumpulkannya 1 minggu setelah UAS gitu ya. Perhitungnya begitu ya, logika perhitungannya. Padahal tugasnya sudah saya kasih dari sekarang. Izin bertanya, Pak. Ya, gimana? Izin apa boleh diulang kembali, Pak, terkait ketentuan ukuran kertasnya, marginnya, jenis tulisannya yang detail, Pak, karena mempengaruhi halamannya nanti. Terima kasih, Pak. Kalau itu kalian menyesuaikan aja ya. Maksudnya menyesuaikan secara umumnya jurnal ilmiah ya yang sering dibuat, kalian tinggal searching aja. Kalau ukuran kertas boleh kalian menggunakan A4 ya, standarnya A4 sih kalau penulisan itu ya. Cuman memang spasi yang berpengaruh nih, spasinya 1. Ya. Karena kalau spasinya 1,5, kalian dengan jumlah halaman 10 saja tidak akan nyampe 10.000 kata, 1.000 kata. Ya. Gitu. Jadi pastikan spasinya 1, tulisannya, ukuran tulisannya itu 11 ya. Gitu. Nah, font yang digunakan ada Arial, ada Times New Roman. Ada juga Tahoma juga ada. Biasanya kalau Arial itu lebih besar daripada Tahoma. Tahoma itu kalau 11 kecil, tapi kalau Arial 11 masih besar ukurannya. Ya. Tapi kalau diperkecil jadi 10, terlalu kekecilan gitu. Arial itu. Jadi memang pantasnya pakai Times New Roman aja ya. Times New Roman gitu. Ukuran 11. Gitu. Yang jelas antara 8 sampai 10 halaman ya. Saya udah ngitung sih, 8 sampai 10 halaman itu udah nyampe sekitar di atas 1.000 sih sebetulnya ya. Izin, Pak, 10 halaman itu di luar cover dan daftar isi apa? Iya, Termasuk itu 10 halaman itu udah dari judul ya, tapi nggak ada cover ya. Ingat nggak ada cover loh. Ya, nggak ada cover. Model jurnal Judul apa itu, langsung Pak? abstrak, iya gitu. Judul langsung abstrak ya. Langsung pendahuluan, isi, metode dan sebagainya ya. Gitu. Dan beres tuh. Nah, di luar itu adalah daftar pustaka. Ya. Jadi kalau misalnya 10 halaman, daftar pustakanya 1 halaman berarti 11 gitu. Jadi gini triknya. Bisa ajarin triknya. Ya. Walaupun kalian modalnya cuma 1 jurnal. Gitu kan. Gitu. Gak jadi masalah. Gitu. Kalian baca setiap paragrafnya, kalian modifikasi, tapi dengan maksud yang sama. Ya. Maksud dari paragraf itu apa? Maksud dari, kan biasanya setiap maksud itu akan ketemu titik ya. Setiap kalimat ketemu titik, itu satu makna ya. Nah, kira-kira. Terus nanti ketemu lagi, gitu kan, sampai ketemu titik. Koma jangan patokannya koma. Titik, titik ke titik sampai ketemu itu satu paragraf. Itu kan penggalan-penggalan ya. Itu mana kalimat aktifnya, ke mana kalimat pasifnya. Dimodifikasi, bisa saja ditukar posisinya, ya. Gitu. Kalau saya gitu prinsipnya. Jadi saya baca dulu full, intinya apa di bawah, saya yang bawah diputar ke atas, tapi dengan kalimat saya. Walaupun saya masih kadang-kadang ngejiplak-jiplak. Nanti yang atas saya turunkan ke bawah. Jadi kesimpulan dulu, biasanya kan orang gitu ya, penjelasan kesimpulan di akhir, saya menyimpulkan dulu. Baru penjelasan.
Jadi menggunakan konsepnya induktif setiap paragrafnya. Tapi kalau secara utuh tulisan itu deduktif, ya. Tapi pastikan menggunakan kalimat-kalimat sinonim, gitu ya. Oh ini apa sih maksudnya? Oh tentang ini berarti saya akan mengupas atau mengulas dengan bahasa versi yang lain nih, tapi dalam maksud yang sama. Boleh nggak seperti itu? Itu trik, maka kalian akan terhindar dari plagiat. Ada plagiatnya pasti, gitu, tapi jumlah persentasenya akan kecil. Begitupun pada saat penulisan skripsi, jangan kaku. Pak, saya nggak kepikiran, Pak. Gitu kan. Ya, ya udah, kalian tinggal memanfaatkan aja sih kalau tulis orang lain, gitu kan. Tapi modifikasi isinya. Saya nggak bisa ngemas tulisannya harus gimana. Udah, kamu baca, gitu kan. Intinya apa, kamu kemas lagi dalam bahasa kamu. Semua dikemas, kemas. Tapi kecuali yang sifatnya wawancara kan nggak mungkin sama ya, gitu. Maka menggunakanlah versi wawancara kita, gitu. Itu yang akan membedakan, ya kan? Wawancara, kemudian pembahasannya versi kita. Kan biasanya kita ini suka belepotan itu di penulisan latar belakang loh. Ya. Yang belepotan itu di latar belakang. Kadang-kadang orang yang banyak mati kutu itu di latar belakang. Udah main hantem apa-apa, menjudge bahwa kantor imigrasi ini tidak baik, pelayanannya buruk, gitu. Tapi tidak didukung dengan data. Oh, wassalam. Gitu kan. Kalau kalian menjudge, menyatakan sesuatu itu buruk, buktinya apa? Menyatakan baik saja juga harus ada buktinya. Apalagi buruk. Ini buruk kata siapa? Gitu. Ini berdasarkan dari pengaduan, Pak. Jadi persentase pengaduannya berapa persen? Nah, gagal lagi, dibantai lagi sama emosi. Ya, gitu. Hati-hati. Ya. Jadi lebih baik hindari kalimat-kalimat yang nanti akan menjebak. Itu khusus di latar belakang. Jadi kalau misalnya menyatakan bahwa pelayanan yang diberikan oleh kantor imigrasi X gitu itu buruk ataupun misalnya tidak baik, lampirkan data dukungnya apa. Ini loh gitu. Pengaduan-pengaduan masyarakat gitu kan. Kemudian rentang waktu dari kapan sampai kapan gitu. Terus terukur jumlahnya pastikan banyak. Atau jangan bilang buruk gitu, bahwa pelayanan imigrasi ini gitu kan masih ada beberapa masyarakat yang menyatakan tidak begitu baik gitu kan pada pelayanan yang diberikan oleh kantor imigrasi X ini. Hal ini terbukti dari, nah mendingan kalimat itu begitu, ya. Cari kalimat-kalimat yang tidak menjebak kalian maksudnya sebagai penulis seperti itu. Karena khawatirnya kalian asal nulis menceplak-ceplak ada data dukung repot ya. Gitu. Kan kita makan anak muda mau semangat gitu kan menghantam-hantam aja nulis lupa aja gitu ya. Itu ya yang perlu dipahami. Jadi kalau menulis latar belakang menuangkan, hati-hati karena latar belakang merupakan gambaran dari apa yang akan kalian ceritakan ya, apa yang akan kalian bahas, apa yang akan kalian teliti gitu kan. Itu gambarannya ya, gambaran awalnya gitu. Jangan sampai kita membahas terkait dengan pelayanan imigrasi gitu kan. Kalian membahas tentang kualitas pelayanan gitu kan. Di awalnya improvisasi apa prolognya di latar belakang menyatakan bahwa pelayanan tersebut jelek gitu. Tapi data dukungnya apa menyatakan jelek gitu ya. Atau kurang baik apa data dukungnya. Cari yang aman. Kalau misalnya tidak ada, kalian tidak punya, minim data dukungnya, udah sampaikan gitu ya. Bahwa pelayanan dilakukan oleh kantor imigrasi ini sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Udah, cari aman. Gitu. Paling kan ditanya sama tahu dari mana, gitu kan bahwa itu sudah berjalan ya sesuai dengan SOP Pak.
Buktinya gitu kan diawali dari permohonan itu mengajukan melalui loket pemeriksaan dokumen sampai berakhir di penyerahan paspor. Kan gitu, sesuai dengan Permen Kumham nomor 8 tahun 2014. Kan itu selesai, aman kan? Daripada kita menyatakan gitu bahwa pelayanan itu baik, yang mana yang baik? Apa data dukung baik? Gitu. Sejauh mana masyarakat gitu kan yang memberikan respon baik? Menyatakan buruk, apalagi berapa persentase orang yang menyatakan komplain ada pelayanan yang diberikan oleh kantor, ya, yang diberikan oleh kantor migrasi. Gitu. Kalau tingkat komplainnya tidak melebihi sekian persen, gitu, maka masih dianggap wajar bahwa pelayanan ini masih baik. Nah, kejebak lagi, salah lagi, ya. Ini terlepas dari siapa yang membimbing ya, gitu ya. Saya kasih tahu aja di sekarang, khawatirnya gitu. Yang uji kritis gitu. Ini kan kalau ketua pengujinya Pak Budi, Pak Ponco, gitu. Ini yang lebih sakit hati itu Pak Ponco. Ke Pak Budi malah langsung ya kelihatan gitu kan, nyerangnya langsung kelihatan. Pak Ponco gitu kelihatan kayak berdamai, tapi nyakitin, gitu. Nikung gitu. Jadi kalau nusuk itu jelek tapi kena ke jantung gitu. Beda kan kalau arogan cuk kan lain kan, gitu kan. Tapi nggak dalam kan kayak gitu. Ini mah pelan cet, jadi kena gitu langsung ke jantung mati. Itu tipe Pak Ponco itu. Dan tipe-tipe kayak Pak Ponco itu ada beberapa orang gitu. Ya. Ada yang di awal kelihatan sangar gitu kan nyerang, tapi serangannya nggak dalam kan, tapi berulang-ulang, tapi kan nggak mati. Gitu kan. Ini yang bikin mati kan Pak Ponco satu, tapi celep gitu nyampe di jantung, habis itu kita tepar, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak berkutik. Salah semua langsung. Gitu. Ada yang sistemnya langsung bikin bom, keluar, udah selesai gitu kan di awal. Kan kelihatan ekstrimnya. Gitu. Itu ada sistem granat gitu kan, menguji itu. Itu lempar pertanyaan satu, tapi langsung meledak, udah selesai gitu, apa semua. Ya. Ada yang Mister dulu, bla bla, ya, bagus, bla 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 bla, cep, berarti kayak Pak Ponco, nah, gitu kan. Dia macam-macam karakter penguji, ya, gitu. Ada yang tipe granat, ada tipe serangan tapi tidak mematikan, gitu kan. Tapi lukanya banyak. Ada yang lukanya satu tapi mati, gitu, itu aja. Ya. Benar-benar karakter lah. Nah, pastikan kalian semua persiapkan tameng-tameng yang harus kalian buat ya di karyawan sekalian gitu kan. Karena kalau nggak dibuat tameng-tamengnya, ini kalian yang bunuh diri gitu kan. Itu sama saja dengan mempersilahkan penguji untuk membunuh kalian gitu. Ya, jadi buat tameng-tameng yang bagus gitu kan, dengan kalimat yang bagus, dengan data-data dukung yang bagus. Ya, karena itulah tameng kalian pada saat ujian. Masalah judul sih nggak jadi begitu. Ini ya, yang penting data dukung. Kalau kalian nggak mau judul apapun silahkan, mau seperti apapun silahkan. Yang penting masih nyambung dengan prodinya, gitu kan. Gitu. Dengan kajian-kajian prodinya seperti apa, bebas kok. Tapi pertanggungjawaban kita pada saat mengambil judul itu, nah dilengkapi dengan apa, ya. Gitu. Jangan sampai asal menuangkan, lantas kita tidak bertanggung jawab. Nah ini, gitu. Nah, dengan pertanggungjawaban itulah tameng kita. Kenapa? Karena ini adalah konsep ilmiah. Ya. Jangan tanyakan lagi. Kalian jangan tanya tentang saya biasa-biasa aja kalau menguji. Ya. Jadi kalau sebelum mulai kan udah dikirim dulu skripsinya.
pas skripsinya di awal barusan nyampe salah semua, nggak linear gitu. Saya sistem granat langsung dah di awal, udah selesai. Ya, itu saya tipe granat. Jadi udah cut, selesai nggak usah. Gitu. Izin bertanya, Pak. Hmm. Izin bertanya untuk jurnal UAS nanti, Hmm. untuk temanya sendiri, apakah kita bisa melanjutkan apa yang telah kita buat di UTS atau tetap, maksudnya yang selama ini diajarkan yaitu tentang seskim yang berkaitan dengan Kanim, Kanwil, lalu izin tinggal, visa. Apakah dari salah satu itu bisa kita ambil? Dan Bebas. kemarin juga sempat dijelaskan seperti pejabat dinas luar negeri, apakah itu bisa diambil juga, Pak? Bebas. Siap. Nah, yang penting masih terkait dengan sistem. Mau yang kemarin mau dilanjut monggo, mau ambil tema yang lain monggo, ya. Gitu. Yang jelas masih ada kaitan dengan sistem ataupun dengan WOG-nya, gitu kan. Izin bertanya kembali, Pak. Ya. Izin untuk tingkat Pak sendiri, Pak, apa ada info, Pak, untuk daftar dosen pembimbing, Pak? Terima kasih, Pak. Apa maksudnya? Untuk Info dosen pembimbing, karena sampai saat ini kami belum ada dosen pembimbing, Pak. Izin arahan, Pak. Oh, gitu. Ya, itu misterius ya. Misterius case itu kan. Ya, itulah. Jadi kayak ya tamu misterius lah pembimbing itu sampai saat ini. Seharusnya memang nggak gitu. Jadi kalau misalnya mau mengejar kualitas, ya wah ya materi ini harus ditarik mundur ya ke tingkat 3 gitu. Ke tingkat 4. Jadi dua kali materi ini metodologi penelitian. Satu di tingkat 3 belajar, di tingkat 4 awal juga belajar lagi. Tapi di tingkat awal itu sudah langsung dengan praktek pembuatan proposalnya gitu. Gitu kan? Jadi di proposal nih misalnya di UTS ini udah ketahuan nih gitu kan, itu kemana nih arah-arahnya udah langsung kepetakan nanti siapa dosen pembimbingnya, jadi nggak harus nunggu UAS juga udah ketemu hasil UTS itu udah nanti keluar juga dengan nama pembimbingnya gitu. Gitu. Tapi memang materi penelitian ini ya harus 2 semester kalau pengen maksimal. Tapi kalau kita merujuk beberapa institusi lain terkait dengan vokasi, gitu. Harusnya memang gaya kita ini tidak boleh seperti hanya skripsi pada umumnya sekolah yang sifatnya keilmuan biasa, ya. Kita harus bisa sih ke arah inovasi gitu. Gitu. Sampai nanti si inovasi ini apakah layak dapat kekayaan intelektual atau tidak gitu. Dapat sampai ke arah sana. Ya. Misalnya kalian nih terkait dan bagaimana mekanisme untuk menciptakan kualitas pelayanan publik yang baik, gitu kan? Kalian kan mungkin bisa mengambil potongan-potongan kecil nih dari kualitas pelayanan publik aja ya. Nah, saya hanya sebatas di IKM-nya aja dah, indeks kepuasan masyarakat. Tapi berbasis apa nih aplikasinya? Misalnya mau menggunakan aplikasi, kalian mau menggunakan sistem aplikasi yang ramah, yang masyarakat pun bisa dengan ikhlas mengisi, gitu kan? Tidak ada unsur paksaan dan tidak harus membutuhkan waktu secara spesifik ya, gitu. Secara khusus itu untuk pengisiannya, tapi ke 14 item gitu, sesuai dengan Kepmenpan RB nomor 25 tahun 2004 ya, Kepmenpan RB nomor 25 tahun 2004 itu ya, terkait dengan indikator-indikator yang dipertanyakan di dalam indeks kepuasan masyarakat itu semuanya ada gitu. Nah, soalnya kan saat ini masyarakat kayak merasa perlu waktu khusus ya untuk mengisi IKM itu, ini kepuasan masyarakat ya. Setelah pelayanan, udah berlama-lama kita harus antri,
sudah selesai antri pun dilayani, kemudian dimintain lagi waktu gitu kan untuk mengisi. Itu kayaknya kayak merasa apa ya, beban buat masyarakat ya. Bahkan juga ada yang merasa kayak terancam gitu. Gitu ya. Anggaplah beban lah ya, mayoritas lebih menganggap itu beban. Nah, gimana caranya gitu? Kalian membuat inovasi bahwa masyarakat akan mengisi IKM tersebut dengan ikhlas dan tidak merasa beban, bahkan lebih mudah gitu dilakukan oleh masyarakat. Usually gitu kan. Nah, gimana nih gitu. Seperti itulah ya. Misalnya kalian membuat sebuah inovasi aplikasi wah yang sangat hebat gitu kan, yang fenomena. Nah, itu dituangkan nanti menjadi sebuah karya tulis gitu kan, di mana solusinya adalah dengan menciptakan sebuah aplikasi tersebut, dan aplikasi tersebut didaftarkan oleh Poltekim ke KI gitu. Jadi yang terdaftar satu kalian sebagai pot inovasinya, kemudian juga dosen yang membimbingnya. Sebuah bimbingan siapa? Ini akan lebih bagus, lebih seksi lagi, ya. Jadi bukan siap pakai lagi, melebihi siap pakai, siap memberikan inovasi, gitu. Kalau siap pakai mah udah lewat, tapi siap memberikan perubahan-perubahan, gitu kan, kepada imigrasi. Kalau kita kan sekarang mau dibilang siap pakai, ternyata di lapangan banyak juga kan sebenarnya ngeluh. Ternyata masih banyak ilmu-ilmu yang kita dapatkan loh di lapangan. Iya, berarti kan itu mengindikasikan bahwa selama di Poltekkes itu masih banyak ilmu yang nggak nyampe kan gitu. Iya kan? Gitu. Katanya siap pakai. Buktinya gitu, seniornya aja masih mengatakan gitu. Gitu. Masih banyak kok ilmu-ilmu tentang imigrasi yang akan kita dapatkan di lapangan. Iya, berarti nggak tuntas dong kuliah 4 tahun di Poltekkes. Ya, itu aja mau dibilang kita vokasi nggak bisa. Ya. Indikator itu saja sudah melemahkan kalimat vokasi kita. Ya, oke ya, bisa dipahami ya. Ini terkait dengan pembimbing yaitu kita masih misteri. Pokoknya apa yang kalian ajukan ya mudah-mudahan aja lah kalian berdoa, mudah-mudahan tepat sasaran. Ya, gitu aja. Gitu. Yang jelas pasti nggak mungkin bukan dosen Poltekkes gitu aja. Tapi ada juga ya yang WI ya, keluar. Ya, ada WI jadi pembimbing. Ya, sampai ujung-ujungnya ribut ya dalam proses sidang, gitu kan. Jadi pembimbingnya WI yang ujinya WI lagi, ya. Jadi pembimbingnya juniornya yang uji seniornya kan, WI. Yang satu AIM 6, PTK 6, pembimbingnya yang uji PTK 5. Dan ternyata di lapangan juga sebetulnya dia nggak begitu ini. Kalau urusan masalah keilmuan, susah akur. Dia akurnya kalau di warung kopi. Ini WI itu akurnya kalau di warung kopi. Ya. Tapi kalau urusan masalah ilmu keimigrasian, sudut akurnya, wah, kemarin benar-benar nih menunjukkan gitu kan jati dirinya masing-masing sebagai pakar imigrasi. Waduh, yang korban kan Taruna ya sidang ulang. Ya, mudah-mudahan kalian terhindar dari itulah ya. Ya di satu sisi bagus gitu kan, si Taruna ini dapat ilmu gitu kan. Oh ternyata ada mazhab seperti ini. Kayak inilah kalau keluarga negaraan ada Pak Cecep sama Pak siapa tuh, Pak Firdaus ya kalau salah. Gitu kan. Itu dua-duanya nggak akan pernah kalau ketemu sulit akur lah ya kalau ngebahas tentang keluarga negaraan. Kenapa? Karena beda mazhab. Tapi intinya sama gitu. Dua-duanya dipakai oleh migrasi, dipakai juga oleh instansi lain. Dua-duanya narasumber juga di mana-mana. Gitu. Hanya saja gitu yang satu deduktif, yang satu induktif lah gitulah gitu ya cara berpikirnya.
Gitu. Di mana tahapannya pasti akan berbeda kan antara induktif dan deduktif ya. Gitu. Pokoknya kalau kalian ketemu tuh dua makhluk senior kita tuh yang luar biasa, itu kalau udah duduk bareng tuh kita cuma semelongo diem aja. Mau kita bantah senior ya, dua-duanya PTK 4 gitu ya. Terus memang kajiannya kita juga nggak tahu apa-apa ya. Sampai pembahasan perkata di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 itu detil. Bahkan dengan undang-undang sebelumnya dikuasai banget gitu. Kemudian dikaitkan dengan masalah keimigrasian, dikaitkan dengan kewarganegaraan Indonesia gitu. Dan tahapan alurnya mereka punya mazhabnya masing-masing. Dan mereka sendiri yang membuat mazhab itu. Ya, mereka sendiri pembuat mazhabnya. Nah, gitu. Dan dua-duanya tidak mau, dulu masih dia ngajar ya, dua-duanya masih ngajar. Saya justru di area di Dikpim 2015 sampai 2017 itu saya undang dua-duanya, tapi sengaja saya tidak bentrokan. Jadi tahun ini Pak Cecep, tahun berikutnya gitu kan, Pak Firdaus, dan besoknya lagi saya bagi karena 2 semester, semester pertama Pak Cecep, semester kedua Firdaus. Dia memperkaya gitu kita, si siswanya. Kenapa? Biar 2 keilmuan itu dapat. Jadi nanti pada saat berhadapan di lapangan, menghadapi situasi mana nih, ilmu mana yang bisa digunakan gitu kan untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan kewarganegaraan. Seperti itu. Nah, begitupun masalah keimigrasian juga sama ya. Kita ini terlalu banyak mazhab. Ya, baik mazhab mulai wasdak ya, intelijennya gitu. Jadi jangan kaget kalau di lapangan antara yang menyampaikan dia mungkin harus mazhab yang mana nih. Ternyata pada saat di lapangan kita ketemu mazhab yang baru. Padahal sama-sama aja gitu kan. Nah, nanti seniornya bilang, ternyata kita baik. Iya, gimana nggak banyak ilmu? Ya, ketemu mazhab baru gitu kan. Ya, seperti itulah ya. Oke, saya selesaikan ya. Saya anggap sudah paham ya.